Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader Elf. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih
dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya, pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya, pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara Iran mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Qader F. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran.
Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya, pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya, pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader F. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader F. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader F. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Selesai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader F. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 operasi janji sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 operasi janji sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader Elf. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 operasi janji sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 operasi janji sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader Elf. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader Elf. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bahan besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman P-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat P-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan selesai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Qader 11. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Teheran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara Iran mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Teheran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Teheran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Teheran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Qader 11. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari Tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Selesai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Tehran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran. Tehran mengatakan sejak saat ini setiap warga sipil dan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah akan dianggap sebagai target yang sah. Lembaga penyiaran negara IRIB mengonfirmasi bahwa nuklir Isfahan, Natanz, dan Fordow diserang musuh. Media tersebut mengklaim ketiga lokasi itu beserta persediaan uranium yang diperkaya telah dievakuasi sebelumnya. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2, pesawat canggih untuk menyerang nuklir Tehran. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bunker besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Media pemerintah Iran mengonfirmasi 3 situs nuklir Tehran diserang pada Sabtu 21 Juni. Iran pun menggaungkan serangan balasan seusai 3 lokasi nuklirnya diserang Amerika Serikat. Warga Amerika Serikat pun akan menjadi target sah serangan Tehran. Dikutip dari IRNA Internasional, hal itu disampaikan media pemerintah Iran pada Minggu 22 Juni 2025. Tehran menolak perdamaian yang digaungkan oleh Donald Trump. Sebaliknya, Iran mengklaim pertempuran justru baru saja dimulai. Bahkan Iran akan melancarkan serangan lebih kejam agar Amerika Serikat memahami konsekuensi dan kecerobohannya. Tak hanya itu, media Iran menyebut setidaknya 50.000 tentara Amerika Serikat berada dalam jangkauan Iran. Pemimpin tertinggi Iran pun berjanji akan memenangkan perang dengan Amerika Serikat maupun Israel. Diketahui Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 untuk menyerang nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Trump pun menyerukan perdamaian seusai mengklaim pasukan Amerika Serikat berhasil menghancurkan 3 situs nuklir Teheran. Presiden Donald Trump mengklaim Amerika Serikat menyerang 3 situs nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Menanggapi serangan itu, para pemimpin dunia mulai mengutuk Amerika Serikat, bahkan serangan Amerika Serikat ke Iran memicu keamanan global. Dikutip dari The Economist Times, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres khawatir jika Amerika Serikat menggunakan kekuatan lebih besar untuk menyerang Iran. Ia mengatakan eskalasi yang berbahaya di kawasan ini sudah berada di ujung tanduk. Konflik ini menciptakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Guterres mengatakan ada risiko semakin besar bahwa konflik cepat lepas kendali dengan konsekuensi sangat buruk bagi warga dan dunia. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil turut mengutuk serangan Amerika Serikat. Pihaknya meminta penghentian permusuhan antara Israel, Iran, dan Washington. Kecaman senada disampaikan Kementerian Luar Negeri Meksiko. Pihaknya mendesak adanya dialog diplomatik untuk perdamaian yang terjadi di Timur Tengah. Presiden Kuba pun turut mengutuk keras pemboman Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Ia mengatakan serangan ini melanggar PBB dan hukum internasional hingga menjerumuskan manusia ke dalam krisis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Iran kembali menargetkan titik-titik penting di Israel pada Sabtu 21 Juni. Kali ini Iran menggempur Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer dari Pasukan Pertahanan Israel atau IDF. Adapun serangan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC masuk dalam gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati. Dalam serangan ini Iran menggunakan pesawat tak berawak serang dan drone bunuh diri. Bahkan Iran mengeluarkan drone Shahid 136 untuk menggempur dua titik vital Israel. IRGC mengklaim serangan rudal dan drone Iran sukses menghantam target di Ben Gurion dan pusat logistik militer IDF. Serangan itu membuat sirine peringatan yang meraung-raung hingga warga Israel yang kalang kabut ketakutan. Namun di satu sisi Israel mengklaim sistem pertahanan udaranya berhasil menangkis serangan Iran. Adapun serangan ke Bandara Ben Gurion dan fasilitas militer Israel diluncurkan selang sehari setelah fasilitas nuklir Iran digempur pada Jumat 20 Juni malam. Menurut Badan Energi Atom Internasional, tempat produksi nuklir menjadi salah satu target Israel, namun pihaknya mengklaim tidak ada materi nuklir di fasilitas yang diklaim menjadi target Israel. Iran melancarkan serangan membabi buta saat gelombang serangan ke-18 Operasi Janji Sejati 3 pada Minggu 22 Juni dini hari. Tak tanggung-tanggung Iran meluncurkan satu skuadron drone serang dan pesawat tak berawak bunuh diri. Hal itu disampaikan juru bicara Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC, Mayor Jenderal Ali Muhammad Naeni. Dikutip dari Al-Mayadeen.net, Jenderal Naeni mengatakan drone Iran diarahkan ke target-target strategis jauh. Pihaknya mencatat serangan Iran sebagai salah satu operasi rudal dan drone yang paling sukses. Pasalnya Iran berhasil menghantam lokasi militer strategis di Haifa dan Tel Aviv. Adapun Haifa menjadi salah satu kota terbesar di Israel. Jenderal Naeni mengungkapkan bahwa sel tower di Haifa menjadi sasaran rudal jarak jauh Quader F. Sel tower di Haifa merupakan kantor AI-12 Labs dan perusahaan perangkat lunak lain yang berafiliasi dengan Kementerian Keamanan Israel. Dari video yang beredar terlihat kobaran api yang melumat gedung-gedung pencakar langit. Sirine peringatan pun meraung-raung tanda bahaya akibat serangan musuh. Sementara mobil-mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang terus berkobar. Amerika Serikat mulai mengerahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Samudra Pasifik. Selain itu, beberapa pesawat KC-46 Pegasus mengisi bahan bakar tanda siap dikerahkan. Hal ini mengindikasikan dugaan Amerika Serikat membantu Israel dalam penyerangannya ke Iran. Dikutip dari tribunnews.com, pengerahan beberapa pesawat itu disampaikan pejabat setempat yang tak ingin disebutkan namanya pada Sabtu 21 Juni. Ia mengatakan Amerika Serikat sedang memindahkan pesawat pengebom B-2 Spirit ke Pulau Guam. Namun pejabat itu menolak mengungkapkan rincian pemindahan pesawat siluman tersebut. Meski begitu, salah satu pejabat mengatakan belum ada perintah lanjutan yang disampaikan terkait pesawat B-2 keluar Guam. Oleh sebab itu, belum dapat dipastikan apakah pemindahan itu berkaitan dengan serangan ke Iran. Sementara menurut data penerbangan yang dianalisis Fox News, ada 6 unit B-2 yang meninggalkan pangkalan udara Whiteman di Missouri. Keenam unit pesawat itu mengarah ke pangkalan udara Anderson di Guam. Pesawat pengebom itu diikuti oleh beberapa KC-46 Pegasus yang bisa mengisikan bahan bakar di udara. Pengerahan KC-46 menandakan B-2 sedang disiapkan untuk misi yang jauh dari Guam. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengonfirmasi bahwa militernya menyerang 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Adapun 3 lokasi nuklir itu yakni Fordow, Natanz, dan Esfahan. Amerika Serikat melancarkan serangan ke 3 lokasi nuklir di Iran pada Sabtu 21 Juni. Serangan itu diklaim menargetkan Fordow, Natanz, dan Esfahan. Adapun sejumlah pesawat yang dikerahkan menyerang Iran berhasil keluar dari wilayah Teheran dengan selamat. Dikutip dari The Guardian, serangan itu diklaim oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan pasukan Amerika Serikat telah menyelesaikan serangan sukses terhadap 3 lokasi nuklir di Iran. Adapun pesawat Amerika Serikat berhasil menjatuhkan bom di lokasi utama yakni nuklir Fordow. Trump menyebut pesawatnya tidak ada yang ditembak jatuh oleh Iran. Oleh sebab itu Trump mengklaim semua pesawat Amerika Serikat sudah berada di luar wilayah Teheran. Trump pun mengucapkan terima kasih dan selamat kepada Amerika Serikat yang disebutnya hebat. Presiden Amerika Serikat itu mengklaim tidak ada militer di dunia ini yang dapat melakukan serangan ke nuklir Iran. Seusai serangan itu, Amerika Serikat menyerukan saatnya untuk perdamaian.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim situs nuklir Fordow di Iran sudah tidak ada. Adapun Amerika Serikat menyerang 3 lokasi nuklir Teheran pada Sabtu 21 Juni. Dikutip dari The Times of Israel, Amerika Serikat menggunakan pesawat pengebom siluman B-2 pesawat canggih untuk menyerang nuklir Teheran. Hal itu disampaikan seorang pejabat Israel yang tak ingin disebutkan namanya. Pesawat B-2 itu mampu mengirimkan bom penghancur bangka besar yang melenyapkan fasilitas nuklir bawah tanah di Fordow. Bahkan beberapa jam sebelumnya pesawat B-2 Amerika Serikat sudah dikerahkan menuju Guam di Samudra Pasifik. Pasalnya pesawat pengebom itu dilaporkan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai Iran. Selain itu, Amerika Serikat juga menggunakan pesawat lain untuk menyerang nuklir di Teheran. Trump pun membagikan unggahan dari intelijen yang mengklaim nuklir Fordow sudah tidak ada. Perlu diketahui, Fordow merupakan fasilitas pengayaan uranium di bawah tanah Iran. Lokasi ini dianggap sebagai bagian paling